kabar-kabarnya dan bisa jadi sekian presentasinya bisa diberikan 90% akan beruji coba dengan tim PON Sumatera Barat yang disiapkan tim Sumatera Barat, dan pertandingannya akan dilaksanakan di stadion utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama saya Eriandi di acara podcast Singgalang edisi perdana. Podcast ini kita beri nama Olah Oleh Singgalang. Kita akan mengajak pemirsa untuk menyimak diskusi ringan kita untuk saat ini kita akan membahas tentang klub kebanggaan orang awak Semen Padang. Untuk itu kami mengundang salah seorang wartawan olahraga yang juga redaktur di Harian Singgalang ini, Pak Dede Amri. Selamat siang Pak Dede Amri. Selamat siang Mbak Rendi, salam kita dulu. Salam olahraga. Salam olahraga. Pak Dede Amri ini dari profilnya sudah cukup kenyang dengan olahraga yang di Sumatera Barat ini, apalagi dengan Semen Padang. Baiklah, kita diskusi sejenak dengan Pak Dede. Bung Dede, kita mau Bung Dede. Sejauh ini bagaimana Bung Dede dari pengamatan Anda sebagai seorang wartawan, persiapan yang dilakukan oleh Semen Padang dalam mengarungi Liga 1 yang menurut jadwal dari PT LIB akan dimulai tanggal 9 Agustus. Baik, terima kasih Bung Eriandi yang saya hormati. Pertama, terima kasih atas undangnya saya selaku diberi untuk narasumber dalam suatu podcast Harian Singgalang yang katanya memang perdana hari ini. Alhamdulillah untuk persoalan tim Semen Padang FC, alhamdulillah sudah melakukan persiapan menjelang kick off-nya Liga 1 musim 2024-2025 pada tanggal 9 Agustus 2024. Oke, baik, untuk persiapan barangkali Semen Padang dengan timnya setelah lolos kembali ke kasta utama Liga 1 di musim 2023 memang telah melakukan serangkaian beberapa persiapan. Pertama, kemarin kita sama ketahui bahwasanya tim pelatih sudah dilaksanakan untuk perekrutan dengan diberi amanah pada Coach Edusilo yang notabene juga orang awak. Dia salam tinggi, seorang bukit tinggi ya. Tinggi. Kemudian dia juga sudah lama melintang di beberapa tim-tim di Liga 1, Liga 2, dan kemarin sempat juga di Malut. Di PSPS Biak. Pernah jadi pemain Semen Padang dia? Kalau nggak salah dia pernah tercatat di berkostum Semen Padang FC di sekitar tahun 80-an. Cuman karirnya lebih banyak di pelatih sekarang. Dan dia memang sudah memegang lisensi yang memiliki persyaratan untuk memegang sebuah tim Liga 1 di Liga Indonesia. Jadi memang itu ya syarat untuk menjadi. Ya, salah satu persyaratan yang diapakan oleh PT Liga bersama PSSI selaku ini organisasinya memang menyarankan untuk seorang pelatih Liga 1 itu mesti memang adalah lisensinya Pro AFC, dan itu memang Endusilo salah satu orang Sumatera Barat yang telah memegang lisensi seperti itu. Di antaranya juga ada Nil Mezar, Jepi Sastra, kemudian juga John Arwandi, dan lainnya juga ada nama Imran Labus. Kemudian terkait persoalan Semen Padang, memang setelah dilakukan pembentukan tim pelatih, kemudian melakukan persiapan dan juga melakukan perekrutan pemain-pemain yang saat sekarang mungkin terus melakukan persiapan menjelang kick off di tanggal Semen Padang sendiri akan memainkan pemain perdana pada tanggal 12 Agustus kalau tidak salah melawan Borneo FC. Tunggu sebelum masuk ke situ. Saya ingin tahu selain Endi Susilo tentu dibantu dengan asistennya. Siapa saja itu Pak Dede? Ya, kebetulan untuk staf latih dari Endi Susilo sendiri memang juga tidak akan jauh-jauh dari orang awak. Dia lebih membicarakan pada orang awak, itu ada coach muda Dian Rama Saputra sebagai asisten pelatih. Kemudian di
barisan asisten pelatih visinya Pak Irwansyah. Irwansyah ini kita tahu juga dia pernah lama juga Semen Padang, terakhir dia di PSBS Bia, kemudian ditarik kembali oleh Semen Padang FC. Kemudian di barisan pelatih kiper juga ada nama Zul Zulkarnain. Nah ini menariknya di Semen Padang. Zul sampai sekarang belum tergantikan posisi pelatih kiper. Jadi waktu di Liga 2 masih mendampingi. Masih Zul. Karena Zul ini udah berapa periode nih, sejak Semen Padang dulu di Liga 1 dan cukup lama Zul ini yang memegang di posisi sebagai pelatih kiper. Kemudian satu lagi adalah Hengki Riles. Kita tahu Hengki Riles adalah satu-satu kapten tim Semen Padang yang selama ini belum tergantikan. Kemudian dia kemarin juga dia mengambil lisensi pelatihan dan alhamdulillah dia diberi amanah kembali untuk memegang tim Semen Padang FC. Jadi dia calon pelatih masa depan. Mudah-mudahan. Oke, kembali ke apa tadi Pak Dede? Persiapan apa yang dilakukan pelatih Semen Padang ini? Terkait untuk persiapan selain merekrut berapa pemain yang katakanlah dari segi presentasi, cuman yang musim sekarang kalau dari kita mati dengan pemain yang musim dulu di Liga 2 memang banyak perubahan yang dilakukan oleh coach Andrew Silo. Boleh kita bilang hanya sekitar 6 atau 7 orang yang musim lalu yang dipertahankan. Selebihnya lah muka baru dari siapa saja Pak? Yang apa? Kalau yang dipertahankan itu ada sekitar 6 orang, diantaranya adalah masih siapa? Kapten tim dulu Rosat. Kemudian si ini pemain muda itu ada Geno Noviansa, kemudian Galak Pagamo. Kemudian yang juga masuk satu lagi adalah siapa namanya nih yang di depan salah satunya itu Firman Juliansah. Yang kita tahu Firman ini memang asli anak orang Padang, kemudian dia berkarir memang dari SSB, kemudian kebetulan dia cukup bagus, maka direkrut di Semen Padang dan alhamdulillah prestasinya cukup bagus selama ini. Kita lihat asli Sumatera Barat. Asli Sumatera Barat dan orang Padang, orang Kuranji kalau nggak salah. Kuranji. Pak Randy, gitu Bung Randy. Yang asing ada pertahankan. Kemudian untuk asing kayak Woke gitu. Kalau Woke kayaknya dipertahankan. Kalau yang musim lalu kita ada sekitar 5, sekarang regulasi yang menerapkan ada sekitar 8 pemain asing. Maka manajemen dan tim pelatih hanya mempertahankan 2 pemain asing, yaitu Ken Woke yang orang Liberia yang dulu di top skor di Semen Padang. Kemudian juga pemain belakang satu lagi pemain Korea Selatan, Kim Min Yu. Ya. Dan kemudian yang sisanya atau 6 lagi, yang pasti hari ini baru 7. Satu lagi mungkin asing satu lagi dalam proses verifikasi ke soal dengan klub lamanya. Nah itu mungkin barangkali yang masih kita tunggu Bung Riyandi. Kalau boleh nggak disebut namanya nih? Boleh. Oke, baik. Kalau untuk asing tadi saudara mengetahui bahwa itu ada si Kenneth sama si Kim. Kemudian yang 5 lagi itu ada Cornelius Stewart. Dari mana itu? Cornelius Stewart ini salah satu dari bagian dari Afrika, yaitu dari Saint Journey dari Afrika Latin. Stewart ini kemarin di tanggal bergabung bersama 5 orang asing tersebut dan 2 pekan kemarin sudah melakukan latihan sama tim. Dia adalah salah satu top skor di Liga Bangladesh. Artinya di musim lalu dia di Liga Bangladesh dan kabarnya dia kapten di situ. Dan si Cornelius Stewart ini memang belum pernah main di Indonesia. Ini pertama kalinya dia membela berkompetisi ikut di liga di dunia di Indonesia, timnya di Indonesia itu Bung Randy. Kemudian juga ada Charlie Scott. Nah, Charlie Scott ini juga menarik perhatian kita semua nih karena dari biodata yang kita dapat informasi, dia adalah salah satu pemain binaan asli Manchester United. Di tahun 2016 dia bergabung dengan Manchester United U23. Cuman sayang karirnya tidak akan melaju ke senior.
hanya sampai di junior. Dan itu ada juga ceritanya menarik untuk Charlie Scott ini, karena dia sempat frustasi pasca dia dibuang oleh klub Manchester United, dia sempat frustasi, dia tidak mau bermain sepak bola. Akhirnya turun tanganlah seorang bapaknya, dan alhamdulillah akhirnya gini dia kembali mau menggeluti sepak bola, dan terakhir dia main di Kice. Kice inilah satu klub India yang dulu pernah juga main bersama dengan Semen Padang ketika di Vela FC tahun 2012 kalau nggak salah. Itu Randy. Oh, dari daftar pemain IC itu saya dapat informasi salah satunya pemain timnas Panama, itu benar? Ya betul. Ya, namanya John Carlos Vargas Campos. Oh. Kemarin saya sempat menengok dia latihan. Dia posisinya di belakang di center back, dan memang posisinya tertinggi, tapi saya lihat dari penampilan sekali untuk pertandingan dia waktu latihan memang cukup taktis dia. Dia kalau dia kapten nih, dia usianya back, usianya masih 29 tahun. Center back. Dan terakhir dia main di Liga 1 Panama, Tauro FC. Itu Bung Randy. Dari pantauan Bung Dede selama latihan Semen Padang ini ya, kan bisa Bung Dede analisis dan juga melihat bagaimana kekompakan tim, analisis taktik yang diperintahkan pelatih. Apakah mereka perpaduan antara pemain lama dengan baru ini sudah padu gitu dalam sebuah tim gitu Pak Dede? Ya, kalau dari segi latihan saya lihat memang berapa kali saya tengok pola yang dilakukan oleh Silo dengan tim pelatihnya memang pertama mungkin menyatukan satu persepsi mereka dulu, karena memang orang ini kan baru ketemu atau baru satu tim, karena memang lebih banyak tim lama itu nggak ada, yang bukan cuma hanya 2. Cuman kemarin di minggu kemarin saya tengok di latihan mereka di ground trainingnya di komplek Semen Padang itu memang ada lakukan seorang Coach Henry semacam mencoba untuk starting 12-nya. Itu dibaginya, sayang kena mencari pemain. Ya, sayang ketika itu mungkin mengalami cedera sedikit ringan, dia tidak dipasang, diturunkan. Cuman mencoba seorang striker si Stephen Cornelius dengan pemain lokal kita yang kemarin juga dibeli dari mantan pemain Persiraja Ramadona, yang umurnya masih muda sangat, Bung Randy. Kemudian persoalan masalah apakah mereka udah matching atau sudah join in dengan lainnya, barangkali ini satu PR yang dalam sisa kurun waktu yang mungkin hanya sekitar tidak sampai 1 bulan ke depan, ini PR tugas seorang Andy Silo. Tapi saya yakin biasanya kalau kompetisi liga ini kebanyakan rata-rata pemain itu kan artinya kualitasnya kan bersama barangkali. Cuman hanya untuk gimana menyamakan prestasi mereka dalam sebuah permainan barangkali. Tapi saya yakin dengan komposisi atau skema yang ada sekarang, dengan bergabungnya 7 baru dari 8 pemain asing, saya optimis juga Semen Padang ini kayak bisa untuk bersaing di Liga 1. Papan atas. Artinya kan target dari manajemen kan sebelumnya mengatakan hanya cukup bertahan saja. Tapi dari lihat posisinya bagaimana? Kalau melihat komposisi yang antar perpaduan pemain senior dengan ini, saya rasa cukup memang belum teruji karena kita belum melihat bagaimana mereka dalam melakukan sebuah uji coba atau apa. Tapi dari segi latihan, artinya dari game internal mereka, yang penting mereka tuh enjoy, saya tengok. Artinya tidak ada rasa-rasa apa. Makanya saya secara pribadi mungkin cukup bagus lah. Kita berharap seperti itu. Jangan hanya Semen Padang nanti hanya di tahun kompetisi kemarin hanya cuma lewat, kemudian mereka udah capek-capek tim membangun sebuah timnya, itu barangkali bukan. Dan apalagi pecinta kita sepak bola di Sumatera Barat berharap Semen Padang ini tetap bertahan di Liga 1. Karena walaupun Liga 1 memang sebuah kompetisi yang hari ini salah satu liga yang cukup mendapat perhatian juga dari AFC dan sepak bola dunia itu. Masyarakat Sumatera Barat pecinta bola ini ada juga yang bertanya-tanya, Bung Dede, kapan Semen Padang ini melakukan uji coba? Biasanya dulu waktu sebelum mengarungi Liga 2 dia kan
Ya, uji betul. coba di Padang, Batu Sangkar menghadapi tim-tim lokal gitu. Tapi ini belum ada nampak gitu. Bagaimana menurut Bung Dede? Ya, itu ya terima kasih ya. Memang itu harapan dari sebuah eh, pecinta sepak bola di Sumatera Barat khususnya barangkali ya, Bung Randy. Dan itu memang dari beberapa medsos, dari beberapa komentar-komentar masyarakat khususnya pecinta sepak bola Semen Padang berharap ingin sudah kangen betul melihat Iya, sebuah tim yang dibangun di Semen Padang iya, ketika Liga 1. Cuman barangkali memang petang kemarin ini persiapan mungkin barangkali sedikit terlambat karena beberapa faktor mungkin dalam segi hal untuk perekrutan sebuah pemain, tapi dengan manajemen sudah melakukan berupaya dan alhamdulillah berapa hari kemarin ini dalam 2 minggu kemarin ini telah mengumpulkan semua pemain setelah lebaran Idul Adha kalau saya sudah mulai melakukan latihan dan kalau nggak salah saya kemarin sekarang hari Rabu. Rabu. Hari Senin kalau salah dia hari Semen Padang udah ke Jakarta melakukan uji coba. Dia melakukan program uji coba try out ke Jakarta dan akan menghadapi beberapa tim Liga 1 dan Liga 2 Oh iya, untuk iya. melakukan uji coba. Kalau saya dengar memang di situ ada nama Bayangkara, ada Rio United kalau salah. Dan itu pertandingan yang dilakukan di lapangan PT IKA di Jakarta, Iya, iya. Jakarta, Bung Rendi. Sekaligus menjajah lapangan di situ ya. Ya, cuman apa yang berani dipertanyakan tadi, apakah di Padang atau di Iya. Sumatera atau coba? Yang saya dengar nih mungkin ada berani. Ada rencananya. Mungkin sekembali dari Jakarta nanti uji coba dalam rangka tryout Jakarta menjelang turun di Liga 1. Saya dengar mungkin akan melakukan uji coba satu pertandingan di Padang. Dan kabar-kabarnya dan bisa jadi ini sekian presentasinya bisa diberikan 90% akan beruji coba dengan tim PON Sumatera Barat yang Tim disiapkan tim Sumatera Barat dan pertandingannya akan dilaksanakan di Stadion Utama Sikabu Padang Preman. Sikabu. Nah, itu kalau nggak salah di tanggal 3 atau 4 Agustus kembali mereka kembali dari Jakarta tanggal 1, berkemungkinan tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 2 atau 3. Dan itu rencananya main di Stadion Utama Sumatera Barat. Sikabu. Oke. Bicara soal ini, Bung Dede, soal lapangan ini. Stadion Agus Salim. Agus Salim ini siap. progresnya bagaimana nih, Bung Dede? Sudah menjadi kandang Semen Padang ini. Iya. Ya, inilah sesuatu yang barangkali yang kita tahu semua ini memang kalau persoalan stadion Sumatera Barat kita tahu lah. Kita hanya punya hari ini hanya Stadion Agus Salim, kemudian ada Stadion Utama yang kemarin dalam rangka jadi tuan rumah MTQ nasional di Sumatera Barat. Manajemen bersama sama PT Semen Padang memang berharap Semen Padang ini tetap berkandang di Stadion Agus Salim. Dan alhamdulillah memang telah dilakukan berbagai upaya langkah-langkah untuk bagaimana Stadion Agus Salim itu lolos verifikasi yang sesuai dengan ketentuan AFC, Bung Randy. Sampai hari ini masalah rumput yang perlu betul yang mungkin masalah rumput. Rumput itu memang sudah diganti kabarnya dan jenisnya adalah Zoysia Matrela dan itu sudah masuk hampir 1 bulan kalau salah saya. Hari ini masih tetap melakukan penanaman dan mungkin pemupukan dan targetnya memang itu persiapannya 3 bulan untuk ready bisa. Nah, makanya mungkin 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan karena sistem yang dilakukan oleh vendor yang melakukan pengerjaan itu sistem tanam tempel. Tanam tempel tuh, kalau tanam tempel itu biasanya kalau memang informasi saya dapat itu membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan untuk ready. Kalau beda dengan tanam sistem tanam padi atau tanam apa namanya itu, tanam padi. Kalau tanam padi itu membutuhkan waktu 6 bulan minimal untuk ready-nya. Dan kemudian juga fasilitas-fasilitas yang pendukungnya seperti stadion yang ada di tribun tertutup kemudian terbuka itu memang sesuai standar yang dilakukan oleh di PT Liga dan AFC karena mengacu ke AFC ini mulai di Liga 1. Memang beberapa hal yang harus mesti diperbaiki dan harus direhab dari Semen Padang, dan itu pengerjaan setiap hari saya tengok memang
progresnya cukup lah, cukup lumayan cepat juga lah Bung Randy, karena masih banyak yang PR itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajemen Semen Padang. Dan alhamdulillah kabarnya stadion itu sekarang bisa jadi kabarnya Semen Padang yang akan mengelola lagi, khusus stadion sama apanya aja Bodi. Khusus stadion sama yang terkait di dalam menyangkut dengan yang melekat dengan stadion itu barangkali. Walaupun nanti sudah direnovasi, tapi kan perlu verifikasi ulang oleh PT Liga. Ya, memang nanti ada jadwalnya verifikasi di PT Liga. Itu kalau salah jadwalnya menjelang dalam waktu dekat kabarnya dilakukan oleh verifikasi oleh PT Liga. Nah, makanya beberapa standar-standar yang ditetapkan oleh PT Liga itu memang harus disiapkan oleh manajemen Semen Padang. Nah, ini yang berat itu memang kalau rumput, saya rasa nanti kalau rumput, kalau memang seandainya sesuai dengan program yang dipakai oleh vendornya, saya rasa cukup bagus nanti rumput Stadion Salim. Dan persoalan masalah ruang ganti, kemudian juga situ hari ini diwajibkan juga ada ruang untuk tim pelatih, dan juga ada nanti jalur untuk penyandang disabilitas. Ya, memang harus disiapkan, dan itu sudah disiapkan sekarang oleh manajemen Semen Padang bersama timnya untuk melakukan perbaikan di Stadion Salim. Mudah-mudahan lah Bung Reddy, kalau berharap kita berharap apa yang dilakukan oleh manajemen Semen Padang untuk dengan harapan tetap bisa berkandang atau berhome base di Stadion Salim Padang. Imbauan kepada supporter ini. Ya, kita harap juga bantuan dan dari doa dari masyarakat Sumatera supaya Semen Padang tetap bisa bermain di Stadion Agus Salim. Mudah-mudahan lah Stadion Agus Salim selesai, Semen Padang bisa memakai stadion itu untuk home base dari laga-laga Liga 1. Siap. Dan ada 2 poin yang dapat saya rangkum dari apa yang disampaikan Bu Dede. Pertama, dari pengamatan, dari pemantauan Bu Dede selama Semen Padang melakukan latihan bersama Coach Endro Indrisilo, Bu Dede optimis Semen Padang akan berkompetitif di papan atas. Ya, minimal bisa di tengah lah. Papan tengah. Tetap awal. Pokoknya ada perlawanan lah Semen Padang. Ya, karena memang Liga 1 musim sekarang ini besok akan luar biasa nih. Tidak numpang lewat saja nanti. Ya, dengan adanya regulasi 8 asing nih Bung Adi. Bisa satu tim cuman pemain asing semua, karena 8, taruhlah boleh itu hanya 5 atau di starting kan, tapi tetap cadangan 3. Artinya ini nanti pergantian itu tetap yang asing juga boleh masuk asing tuh. Ditambah nanti pemain yang sekarang kan lebih banyak minat naturalisasi nih satu tim. Bisa-bisa nanti semua asing main di satu tim. Makanya di satu sisi mungkin ada juga merugikan bagi pemain lokal kita, tapi di sisi lain saya memandangnya seperti ini. Juga bisa memotivasi bagi pemain lokal untuk tampil lebih bagus selama ini ya, karena adanya asing yang bisa dicontoh. Memotivasi pemain lokal. Ya, karena hari ini yang saya dengar juga pemain lokal juga bayarannya atau kontrak nilai kontraknya juga mahal. Oke. Demikianlah diskusi dengan kita tentang Semen Padang menuju di Liga 1 hari ini. Mudah-mudahan ya itu tadi doa kita bersama, Semen Padang tidak numpang lewat saja. Boleh. Silakan Bung Dede. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.